Sekarang kita akan melakukan instalasi dari Debian 12. Pertama, kita akan berikan namanya yaitu Debian 12. Kemudian kita pilih ISO image-nya. Lalu kita skip unattended installation agar kita dapat melakukan instalasi manual. Kemudian kita memberi RAM sesuai yang kita inginkan. Lalu kita tingkatkan prosesornya demi kecepatan. Nah, setelah itu kita klik finish. Sekarang kita akan pergi ke bagian jaringan network. Nah, yang kita akan mengubah dari NAT menjadi bridge adapter agar jaringannya disalurkan. Nah, kemudian kita start. Nah, dari sini kita pilih install. Nah, di sini kita disuruh memilih bahasa. Kita akan memilih Inggris. Nah, sekarang kita disuruh memilih lokasi. Kita pilih other, Asia, lalu Indonesia. Sini kita memilih waktunya. Kita akan menggunakan UTF-8 sesuai United States. Nah, sini keymap dari keyboardnya. Kita akan menggunakan American English. Nah, sini kita akan beri namanya itu Debian. Nah, saya akan mencatat agar saya tidak lupa. Nah, kita klik continue. Domain name-nya bisa kita kosongkan. Nah, kemudian kita akan mengisi password root. Saya akan memberi password root saya itu _3. Nah, sini kita akan memberi nama dari user kita. Saya akan memberi nama user itu juga akan menjadi username dari akun user kita. Nah, untuk passwordnya saya juga akan memberi yang sama. Nah, di sini kita akan memberi time zone kita yaitu Sumatera. Untuk partisinya kita pilih yang paling atas yaitu guided use entire disk. Nah, karena hanya ada satu kita pilih ini saja. Nah, untuk partisi skemanya kita pilih all files in one partition. Nah, dapat diperiksa apabila ada kesalahan partisi, tapi jika tidak ada kita lanjutkan. Kita pilih yes. Ini akan memakan waktu lama, jadi akan saya skip saja. Nah, dari sini kita diminta untuk menambah ekstra instalasi. Saya akan memilih no. Nah, untuk package manajernya kita pilih Indonesia dan Debian dep org. Untuk proxy-nya bisa kita kosongkan saja. Jika ada loading seperti ini, saya akan skip saja untuk memperpendek durasi dari videonya. Setelah itu, kita akan diminta untuk mengikuti popularity contest. Di sini saya akan memilih no. Nah, pada bagian ini kita hanya memilih standar sistem utility saja. Jadi Debian dan Gnome-nya kita nonaktifkan saja dengan menekan spasi. Jika sudah, tekan tab lalu continue. Nah, kita tunggu select dan installnya sampai selesai. Nah, setelah instalasi tadi, kita akan diminta untuk menginstal grup bootloader-nya. Di sini kita akan menginstal grup bootloader-nya. Jadi kita akan tekan yes. Kita pilih pada dev dan SDA-nya agar kita tidak masukkan secara manual. Nah,
Setelah itu kita akan menunggu hingga instalasinya selesai. Jadi saya akan skip langsung saja. Setelah proses loading tadi selesai, instalasinya sudah selesai. Jadi kita akan mereboot Debian-nya. Kita tekan continue. Jika Debian-nya sudah dilanjutkan, kita akan masuk ke root lalu memberikan passwordnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke root, saya akan langsung memulai instalasi. Yang pertama itu kita akan mengupgrade dan mengupdate dulu. Kita akan menggunakan perintah seperti ini. Nah, tampaknya Debian kita sudah yang terbaru, jadi tidak memerlukan upgrade atau update lagi. Dari sini kita akan menginstal OpenSSH Server agar Debian kita dapat dibuka dari putih. Oh ya, di sini saya akan memberikan -y agar kita tidak lagi menginput Y atau N untuk melanjutkan instalasi. Jadi ini akan secara otomatis melanjutkan instalasinya tanpa memberi pertanyaan. Nah, setelah itu kita akan mencek apakah SSH kita sudah yang terbaru. Nah, tampaknya SSH kita sudah aktif. Tapi SSH ini belum bisa dipakai untuk login secara remote. Untuk kita bisa dapat melakukannya login secara remote, kita akan mengedit sebuah teks dari filenya sendiri. Kita akan melakukan perintah nano /etc/ssh/sshd_config. Nah, dari sini kita akan mengganti yaitu permission root login dari prohibit password menjadi yes. Nah, ini kita ganti jadi yes, lalu kita save, kita enter, lalu kita keluar. Ini kita akan melakukan login untuk putihnya. Nah, untuk loginnya pertama, saya akan mencoba dari user, lalu akan saya alihkan lagi ke root. Untuk pertama, saya akan masukkan dari user saya. Kemudian saya akan masukkan password user saya. Nah, dapat dilihat remote loginnya sudah berhasil. Kemudian kita akan masuk ke super user yaitu root. Saya masukkan password root. Nah, dapat dilihat root saya sudah berhasil. Di sini kita akan melanjutkan instalasi Apache server kita. Untuk kita menginstal Apache yaitu kita akan menggunakan perintah apt install apache 2 -y. Nah, jika sudah selesai instalasinya, kita akan mengecek apakah Apache kita sudah aktif atau belum. Kita akan melakukan sistem ctl status apache 2. Dapat dilihat Apache kita sudah berhasil. Jika sudah seperti ini, kita dapat melihat apakah Apache kita sudah bisa dijalankan. Nah, sini kita hanya tinggal membuka IP-nya. Nah, dapat dilihat Apache web server dari Apache kita sudah dapat dijalankan nih. Kita coba untuk mengganti configuration overview-nya. Ini kita perlu melakukan yaitu var www.html.index.html. Nah, dapat dilihat ini adalah codingan dari landing page tadi. Kita akan mengubah yaitu yang kita akan mengunggah it works saja, it works. Kita akan mengunggah kata it works, apakah memang benar sudah terinstall. Dari sini kita akan mengunggah menjadi bahasa Indonesia saja. Lalu kita tekan Ctrl O untuk save, lalu enter, lalu kita tekan Ctrl X untuk keluar. Nah, dari sini kita akan refresh webnya. Nah, dapat dilihat untuk codingannya sudah berhasil. Dari sini kita akan melakukan instalasi MariaDB yaitu apt install MariaDB server MariaDB client dan kita beri -y untuk skip.
Mungkin dari sini akan saya skip saja. Jika MySQL-nya sudah selesai di total, kita akan mengamankan MySQL kita. Nah, dari sini kita akan menggunakan perintah MySQL secure installation. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan root dari MySQL kita. Karena kita belum mempunyai, kita enter saja. Nah, di sini kita diminta untuk mengganti soket autentikasinya, kita tekan Y. Nah, kita juga diminta untuk mengganti root password. Password dari root kita tekan Y juga. Kita juga akan memberi passwordnya itu 1234. 1234. Oke. Saya akan mencatatnya dulu sebentar. Kita akan menghapus anonymous user. Ini berfungsi untuk menghindari adanya user yang tidak dikenali login ke database kita. Kita tekan Y. Kita akan untuk login remotely kita tidak usah menonaktifkannya, jadi kita tekan N. Nah, dari sini kita tekan Y lagi. Kemudian dia akan memulai ulang privilege table, jadi kita tekan Y lagi. Oke. Nah, sekarang proses pengamanan MySQL-nya sudah selesai. Kita akan melakukan login ke MySQL kita, yaitu MySQL. Kita menggunakan perintah MySQL menu ini adalah username, lalu min p untuk password. Kita masukkan password kita itu 134. Nah, dapat dilihat MySQL kita sudah berhasil. Dari sini kita akan membuat konfigurasi database sederhana. Saya akan melakukan pembuatan database baru, yaitu kita akan membuat database bernama kampus. Nah, untuk melihatnya yaitu kita menggunakan perintah show databases. Nah, dapat dilihat database kampus sudah dibuat. Untuk menggunakan database itu kita akan menggunakan use campus. Nah, yang tadinya MariaDB non sekarang menjadi MariaDB kampus. Dari sini kita bisa membuat sebuah tabel yang berisikan. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah tabel yang berisikan informasi mahasiswa. Kita hanya perlu melakukan perintah Nah, dari sini kita bisa memasukkan apa saja isi dari mahasiswa. Kita hanya akan memberikan isi sederhana seperti nama, NIM, jenis kelamin, dan alamat saja. Pertama kita mulai dari NIM. NIM kita akan masukkan varchar 6 saja. Nah, NIM ini kita akan membuat dia menjadi primary key. Jadi NIM tidak akan memiliki nilai yang double. Kita akan membuat NIM itu not null, jadi NIM harus diisi. Setelah itu kita akan membuat nama. Saya akan memberikan atribut varchar 100 saja. Selanjutnya adalah jenis kelamin JK. Saya akan berikan menjadi JK. Sini saya hanya akan membuat laki-laki atau perempuan saja. Selanjutnya adalah alamat. Kita akan memberinya varchar 100. Setelah itu kita berikan tutup kurung lagi dan kita tekan tanda koma. Saya melakukan sebuah error, jadi saya akan memasukkannya lagi, yaitu insert into mahasiswa. Di sini saya lupa memasukkan database-nya itu mahasiswa. Kita berikan nama field-nya. Benar. Kemudian kita berikan values. Untuk values-nya sendiri saya akan masukkan sama seperti di atas.
Nah, dapat dilihat untuk pemasukan database-nya sudah selesai. Jadi kita akan menampilkan database-nya, yaitu select tanda bintang, artinya itu menampilkan semuanya dari terus kita itu mahasiswa. Nah, dapat dilihat untuk konfigurasi database sederhana sudah berhasil. Dari sini kita akan keluar. Nah, kemudian kita akan melanjutkan dengan instalasi dari PHP-nya, yaitu kita akan menggunakan yaitu perintah apt install php lib apache 2 -mod -php. Kemudian dilanjut dengan php mysql, php cli, php cure, kemudian php gd, ke php mbstring. Lalu kita lanjut dengan php xml, php zip, dan terakhir kita berikan -y. Kemudian kita akan lanjutkan dengan mencek versi dari PHP-nya, yaitu PHP minv. Nah, dapat dilihat PHP kita sudah versi terbaru. Kita akan membuat sebuah file baru PHP, yaitu kita akan masuk ke var www.html. Sini kita membuat info/php. Saya hanya akan membuat program sederhana, yaitu php info, lalu kita tutup, langsung kita tutup nih. Oke, saya lupa memberikan di atas ini php. Dari sini kita akan masuk ke info.php. Nah, dapat dilihat sudah berhasil nih. Instalasi PHP MyAdmin itu sederhana saja, itu apt install PHP MyAdmin ini. Nah, di sini kita pilih Apache, kita tekan spasi, lalu kita tab dan oke. Oh, di sini configure database for PHP MyAdmin DB config common. Nah, di sini kita tekan yes saja. Kita MySQL application for PHP. Nah, di sini kita berikan password kita, yaitu 134 134. Oke. Nah, setelah itu kita coba membuka PHP MyAdmin kita. Nah, dapat dilihat ini sudah dapat dibuka. Kita akan masukkan password root. Nah, dapat dilihat PHP MyAdmin kita sudah berhasil. Di sini kita bisa menambahkan user baru dengan perintah, tapi kita masuk dulu ke MySQL-nya dulu. Nah, dari sini kita akan masukkan perintah Nah, kemudian kita akan memberi privilege dengan cara grant all privileges on Nah, dari sini kita bisa keluar, login menggunakan user yang kita beri tadi, yaitu admin dengan passwordku. Nah, dapat dilihat loginnya sudah berhasil. Nah, kita akan masuk ke akun pengguna nih. Nah, dapat dilihat admin. Tapi admin ini tidak dapat memberikan izin. Yang dapat memberikan izin hanya MySQL dan root. Di sini kita akan melanjutkan instalasi
vs FTPD-nya atau FTP. Nah, jika sudah, kita akan cek apakah sudah aktif atau belum. Kita tekan sistem CTL status vs FTPD. Nah, dapat dilihat FTP server kita sudah aktif. Dari sini kita akan, tapi jika belum aktif, kita akan menggunakan perintah ini untuk mengaktifkannya, yaitu sistem CTL ini adalah perintah yang kita gunakan apabila FTP kita tidak aktif. Nah, dapat dilihat karena FTP kita sudah aktif, prosesnya tidak terlalu lama. Dari sini kita akan melakukan konfigurasi dari FTP-nya yaitu dengan menggunakan perintah cp etc vs ftpd.conf. Lalu ini adalah setelah ini kita akan melakukan konfigurasi backupnya, yaitu etc sama seperti yang barusan, tapi di sini kita tambahi .bug itu artinya backup. Nah, padahal sudah berhasil. Nah, agar kita dapat melakukan FTP dari command line dari cmd di laptop saya, kita akan mengedit sebuah file, yaitu namanya file dari conf sendiri, yaitu etc vs ftpd.conf. Sini kita hanya perlu menyalakan, yaitu ini kita nyalakan write enable yes, anonymous enable no, local enable yes, lalu kita cari chroot local user. Chroot local user. Jika hanya ini saja belum berhasil, kita perlu menambahkan, yaitu allow writable chroot. Yes. Nah, jika sudah, kita tekan Ctrl O dan Ctrl X. Oh, tidak, kita tekan Enter dulu, lalu kita keluar dengan Ctrl X. Nah, setelah konfigurasi tadi, kita akan merestart FTP kita itu dengan perintah sistem ctl restart vs ftpd. Nah, kemudian dari sini kita akan melihat statusnya, apakah dia sudah aktif kembali atau belum. Nah, dapat dilihat FTP kita sudah aktif. Dari sini kita hanya perlu masuk ke cmd FTP. Nah, di sini dia meminta user saya. Saya akan masukkan user saya, yaitu dan passwordnya. Dapat dilihat login successful atau konfigurasi FTP server kita sudah berhasil. Sekian, terima kasih.